dua ini harus tertancap dengan baik, tetapi sebelum ditancapkan ini sudah diikat dulu dengan kabel. Sudah diberi kabel, diberi selang ya, lalu ditancapkan. Ini juga diberi kabel, diberi selang, ditancapkan, diberi serbuk tadi, terus dipadatkan. Sampai posisinya bagus, sudah stabil, simpan. Yang kedua dibikin juga. Sampai 3, baru masing-masing diberi air acu 5 dan Baiklin 3. Gitu. Jadi jangan begitu dicampur langsung diberi cairan. Ini sudah tidak bagus. Izin bertanya Pak Uga. Ya. Untuk ditancapkannya itu sampai di dasar botol atau harus dia mengambang di antara MnO2 itu aja? Makasih. Yang lebih baik itu kan dia tercelup dengan maksimal kan. Sampai dasar lebih baik karena dasarnya juga plastik. Tapi kalau dasarnya logam kan berpengaruh. Misalkan kaleng yang digunakan, itu sampai dasar kan dia akan korslet dengan elektroda lain. Tapi kalau di sini plastik, itu kalau dasar lebih baik karena lebih banyak permukaan elektroda yang terkena oleh elektrolit. Kalau mengambang di atas kan cuma sedikit elektrolitnya yang kena. Udah gitu kan goyang, tidak stabil. Nah itu jadi sebaiknya ya maksimal aja, maksimal bisa masuk 3-4 cm, ditutup dengan elektrolit sampai padat, itu sudah maksimal, sudah bagus. Yang penting kabel yang lilitnya itu jangan itu tercelup. Ya. Tadi yang selang tadi fungsinya buat apa ya Bapak? Ya, kalau dia tidak diberi selang, dililit begini boleh, ya boleh. Langsung ditancapkan begitu. Cuma kan kadang-kadang lilitan itu longgar. Nah, kalau ada selang dijepit. Ya, dijepit. Ya. Sehingga dia posisinya stabil. Nah, tidak usah semua. Sekitar 1,5 cm lah untuk menjepit saja dari kepala baut sampai kepada lilitan. Ke bawahnya biarkan dia tercelup di dalam elektrolit. Begitu. Kalau tidak pakai selang, ya nggak apa-apa. Cuman kan takutnya kurang stabil, itu aja. Nggak pakai selang tapi pakai isolasi gitu bisa Pak? Bisa. Kalau ada isolasi boleh. Itu kan selang itu hanya satu alternatif. Terus dililit, di karbon, terus diisolasi rapi gitu. Bisa Isolasi ya? rapi. Kalau selang kan juga masukkan. Jadi itu prinsipnya tuh. Bukan berarti selang itu akan bereaksi, tidak ada hubungan dengan urusan itu ya. Bahkan Bapak punya ide yang lebih baik daripada ini, silakan. Oh ini bagaimana cara supaya lebih rapi? Silakan. Nah, intinya tadi ya, ketemu antara 2 elektroda. Kenapa ini dipilih itu karena itu yang terkuat elektrolitnya. Nah, kalau elektrolitnya asam, full asam yang kuat itu seperti HCl itu kan korosif nanti lama. Jadi kalau garam boleh lah. Ini asam air acu kan dia netral juga karena ketemu dengan Baiklin. Ya, boleh. Jadi boleh punya ini sepet ini. Nah ini kan ada 5 mili, 3 mili kan lebih enak. Sedot begini masuk ser gitu kan, pakai sepet 2 biji. Gitu kalau enggak pakai pipet. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa berhasil untuk sampah organik. Kalau sampah organik sementara ini dibuat kompos dan dibuat metana. Nah, kalau sekarang bisa jadi elektrolit, nah itu akan dijadikan satu bahan di masa depan ya. Harus dicoba bagaimana menghasilkan listrik dari sampah organik kan sudah selesai. Di samping gas metan dan jadi kompos. Jadi ketika sampah organik nanti dikumpulkan, 2 minggu jadi kompos, metananya buat masak atau residunya bisa jadi sel volta. Itu tantangan. Mana aja yang duluan, ibu bapak yang duluan atau saya yang duluan meneliti. Nah, kan begitu. Ada lagi? Ya.
Sudah jam 12. Ya, kalau begitu kita istirahat dulu. Itu Nanti kita akan lanjut. alat tambahan yang ditempelkan dekat lampu tadi apa ya? Oh, itu namanya suatu modul elektronik yang kita buat sebagai tambahan untuk memperbesar tegangan dari 1,5 menjadi 5 volt. Nah, ini adalah suatu modul. Masih. Sekarang Ibu Lea ya barusan berbunyi. Iya, dari peserta. Ya, sudah. Oke, Ibu Bapak kita soma dulu. Nanti kita lanjut jam 13 ya, jam 13. WIB. WIB. Masa ada yang kita Ada Ya. sampai sudah ada aja ya. Oke. Selamat beristirahat dulu, selamat menunaikan sholat zuhur bagi yang melaksanakan. Udah punya, sebelum punya. Kembali lagi nanti jam 1 ya. Udah kedengaran. Oke, yuk, udah, belum. Langsung ini kan di sini. Kenapa baru? Ini tadi kita nggak jalan.